Amerika Serikat lagi-lagi ribut soal gagal bayar utang. Kondisi gagal bayar ini punya kaitan erat dengan plafon atau batas meminjam pemerintah Amerika Serikat yang selama ini harus selalu berutang untuk membayar tagihan-tagihannya seperti negara lainnya juga. Sederhananya, bila uang tunai pemerintah Amerika Serikat habis dan batas meminjam sudah mentok, maka pemerintah Amerika Serikat tidak lagi bisa meminjam untuk membayar tagihan dan juga kewajiban, seperti misalnya gaji pegawai dan juga bunga pinjaman, kecuali batas berhutang itu dinaikkan sehingga pemerintah Amerika Serikat bisa mendapatkan tambahan uang dari berhutang lagi. Bisa dibilang semacam gali lubang tutup lubang lah ya, dengan risiko jumlah hutangnya yang akan semakin menggunung. Sebuah ironi ya pemirsa, negara adidaya Amerika Serikat terancam gagal bayar utang karena kehabisan uang cash. Mengutip dari CNN International, Selasa 30 Mei hingga penutupan bisnis pada 25 Mei, Departemen Keuangan Amerika Serikat hanya memiliki 38,8 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk kas. Kalau dirupiahkan dalam kurs 14.900-an itu berarti hanya sekitar 580 triliun rupiah. Saking kecilnya pemirsa, kas Amerika Serikat ini ada 31 crazy rich yang lebih kaya dibandingkan dengan jumlah saldo kas Amerika Serikat. Siapa sajakah crazy rich tersebut? Mari simak ulasannya dalam Pemerintah Biden Kehabisan Uang. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya bahkan saking kecilnya uang tunai yang ada di kantong kas Amerika Serikat saat ini tercatat ada 31 orang crazy rich di dunia yang melampauinya. Ini berdasarkan urutan orang terkaya di dunia versi Bloomberg Billionaires. Salah satunya adalah bos fashion internasional Bernard Arnault yang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Arnault pimpinan grup perusahaan barang-barang mewah LVMH dan memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan sekitar 192 miliar dolar Amerika Serikat. Ini artinya 5 kali lipat dari saldo cash Amerika Serikat yang sekitar 38,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di urutan kedua ada Elon Musk, pendiri Tesla yang memiliki kekayaan sekitar 185 miliar dolar Amerika Serikat, dan juga ada pendiri Amazon Jeff Bezos yang juga tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar 144 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dari daftar 31 miliarder yang memiliki kekayaan yang lebih dari jumlah kas pemerintah Amerika Serikat saat ini, juga mencakup nama-nama yang cukup terkenal seperti misalnya Bill Gates, kemudian ada investor legendaris Warren Buffett, kemudian juga ada salah satu pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan pengusaha dari berbagai industri di level global lainnya. Ya, crazy rich yang besaran hartanya paling dekat atau paling mepet nih dengan saldo cash Amerika Serikat yang besarannya adalah 38,8 miliar dolar Amerika Serikat adalah François Pinault, yang besaran kekayaannya adalah sekitar 39,9 miliar dolar Amerika Serikat. Pria berusia 86 tahun ini memiliki usaha di berbagai lini fashion begitu. Kalau kita lihat memiliki bisnis barang mewah dengan memegang brand seperti misalnya Gucci, kemudian Balenciaga hingga Puma di negaranya. Bahkan saldo kas Amerika Serikat ini kalah kalau kita bandingkan, kalah besarannya dengan harta miliarder asal India yang usahanya bahkan lagi problematik pemirsa, yakni Gautam Adani, di mana awal tahun ini kelompok usaha Adani ini sempat dituduh melakukan manipulasi saham dan penipuan akuntansi selama puluhan tahun, dan tuduhan ini bikin harta Adani hilang 57,6 miliar dolar Amerika Serikat secara year to date atau dari awal tahun hingga saat ini. Nah, di tengah problem tersebut bahkan Adani masih tercatat memiliki kekayaan sebesar 61,6 miliar dolar Amerika Serikat. Masih lebih besar sekitar 20 miliaran dari saldo kas Amerika Serikat. Ya, kalau kita lihat kondisi terkini mengenai plafon utang Amerika Serikat yang terancam tidak bisa dibayar lagi, Presiden Joe Biden dan juga Ketua DPR Kevin McCarthy akhirnya mencapai kesepakatan pada Sabtu malam 27 Mei 2023 untuk menaikkan batas utang pemerintah federal Amerika Serikat. Itu tadi ya pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan, agar Amerika Serikat ini punya kas yang lebih besar dengan cara berutang lagi. Kesepakatan inilah yang akhirnya menangguhkan plafon utang Amerika Serikat dan kemudian membatasi pengeluaran pemerintah untuk 2 tahun ke depan. Perjanjian tersebut sekarang statusnya nih sedang menunggu untuk disahkan oleh Kongres. Tapi nampaknya kalau kita lihat meskipun deadline tagihannya udah makin mepet begitu ya pada awal Juni, masih ada nih ternyata suara-suara penolakan dari para pejabat dan juga senator baik dari Partai Republik dan juga Partai Demokrat.
Ya tentu saja kita berharap agar carut-marut di pemerintahan Amerika Serikat, terutama kalau kita bicara utang pemerintahnya, bisa segera clear ya pemirsa. Di samping berbagai sentimen terhadap negara ini harus diakui pemirsa bahwa saat ini Amerika Serikat masih menjadi poros perekonomian dunia. Kalau ekonomi Amerika Serikat chaos, pasti hanya akan memberikan efek ketidakpastian ekonomi di level global.